Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis pembantaian peringkat 1 IPL sementara, yaitu Arsenal oleh Manchester City. 4-1 adalah skor yang tercipta pada laga ini. Setelah di babak pertama, City unggul dengan skor 2-0. Arsenal gak mampu mengatasi build-up City yang sejak awal mengalami perubahan. Biasanya fullbacknya akan invert ke tengah, namun kali ini tetap berada di sayap. Dan City terlihat lebih banyak menggunakan shape 4 back daripada sebelumnya 3 back. Taktik ini sukses membuat anak asuh Pep Guardiola melewati high press Arsenal yang juga kelihatan tanpa tenaga, sering kalah duel, dan keteteran ketika harus bertahan mundur ke belakang. Ditambah, City tanpa bola bisa mengontrol Arsenal. Jika dilihat dari possession, sebetulnya anak asuh Pep ini nggak unggul jauh, yang artinya sering juga dalam situasi bertahan atau tanpa bola. Tapi ini adalah kelebihan Man City musim ini jika dibandingkan Arsenal, yaitu mampu menahan lawan tanpa bola atau mudahnya bisa dan nyaman bermain bertahan meski sempat bobol 1 gol. Sementara Arsenal jika harus bertahan di kotak terlihat lebih panik dan mudah dibobol. Dengan kata lain, Arsenal nggak bisa bermain lebih pragmatis dengan bertahan di belakang, namun juga nggak mampu mempertahankan high press dengan intensitas tinggi. Nah, penasaran dengan jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Berbeda dari beberapa laga terakhir yang bermain dengan 3 back, kali ini Man City menggunakan formasi 4 back sejajar, 4-3-3. Nampak di laga ini, Pep nggak menggunakan skema inverted fullback, ditandai dengan dimainkannya Walker sebagai bek kanan. Sebelumnya Pep pernah mengatakan bahwa Walker bukanlah pemain yang bisa berperan sebagai inverted fullback. Sementara itu Johnston yang sering dimainkan sebagai pivot, sekarang menjadi center back bersama Ruben Dias. Di kiri ada Akanji yang juga memiliki kecepatan untuk meredam Bukayo Saka. Arsenal juga menggunakan formasi yang sama, 4-3-3. Di belakang, Saliba masih belum bisa tampil, digantikan oleh Rob Holding. Selebihnya, Arsenal tampil dengan pemain utamanya seperti Odegaard, Jesus, Bukayo Saka, dan Thomas Partey. Dengan gak adanya Stone sebagai pivot menemani Rodri, maka saat build up, Gundoganlah yang sedikit turun sejajar dengan Rodri di depan lini pertama Man City. Terlihat di fase build up City ini, blok press Arsenal kurang terorganisir dengan baik saat melakukan pressing. Seringkali, pressing dan strukturnya terlihat nanggung. Saat pressure terdepan naik menekan center back, lini kedua nggak mengikuti sehingga Gundo ataupun Rodri memiliki ruang untuk menerima umpan. Terlihat pula di klip ini, saat lini pertama dan kedua naik, backline juga nggak mengikuti, sehingga Kevin De Bruyne bisa bebas bergerak membuka ruang sebagai outlet progresi. Positioning dua lini terdepan pun nggak cukup ideal untuk menutup akses passing dari Ruben Dias kepada Kevin De Bruyne. Merespon hal ini, Arsenal sempat menurunkan blok pressnya ke medium block. Namun dengan ini, center back City menjadi lebih leluasa untuk alirkan bola ke depan. Ditambah, pemain Arsenal di belakang terlihat kurang baik dalam melakukan marking atau duel terhadap target progresi City. Jika kita bandingkan dengan cara bertahan City, saat blok press depan bisa dilewati, pemain di belakang bisa mengantisipasi dengan baik. Melakukan man marking ketat, mencegah target progresi Arsenal untuk balik badan. Permasalahan ini terlihat di gol pertama City yang menerapkan invite atau memancing press dan direct build up. 4 pemain Arsenal tertarik oleh back pas City ke Ederson. Terlihat ada jarak yang harus dijangkau Martinelli untuk press Walker. Ini adalah ide penggunaan 4 back yang melebar. Namun Walker cuma sebagai pancingan saja karena Stones melepaskan long ball menargetkan Haaland. Holding kalah duel dengan Haaland dan bisa melakukan link up dengan De Bruyne yang lepas dari marking Thomas Partey. Selanjutnya terlihat pula bagaimana Gabriel yang berhadapan dengan Kevin De Bruyne gak bisa mengarahkannya ke kaki kiri. Meskipun kaki De Bruyne sama-sama kuat, minimal akurasinya sedikit turun jika diarahkan ke kaki kiri. Sehingga di sini De Bruyne bisa melakukan tembakan akurat dengan kaki kanannya yang gak mampu dijangkau oleh Ramsdale.
Kelemahan Arsenal di dua laga terakhir ini adalah kebobolan di menit-menit awal yang membuat jalannya laga menjadi lebih berat. Karena harus lebih ofensif dan bermain lebih terbuka, serta melakukan pressing yang proaktif untuk mengejar ketertinggalan sejak awal laga. Semakin berat karena di akhir babak pertama, Arsenal kembali bobol. Kali ini dari indirect free kick. John Stones nggak terkawal menyambut crossing Kevin De Bruyne. Arsenal pun kesulitan untuk ciptakan peluang, hanya lepaskan 8 shots dengan XG 0,48. Itu pun lebih banyak di luar kotak penalti. Hanya set piece yang mampu menghasilkan shot di dalam kotak penalti. Hal ini dikarenakan shape bertahan City yang sangat compact. Mereka bertahan dengan shape 4-4-2 medium block. Dua wingernya, Grealish dan Bernardo pun bisa menjalankan peran defensif dengan baik. Keduanya kerap melakukan track back untuk cover area ataupun double cover winger lawan. Kelebihan City di laga ini adalah mereka bisa menyerang dengan efektif, dengan sedikit umpan dan hanya melibatkan sedikit pemain. Hal ini juga karena defense Arsenal yang terlalu terbuka dan beberapa kali gagal antisipasi serangan Man City dengan baik. Contohnya di klip ini, terlihat beberapa momen serangan efektif City yang hanya dilakukan dengan 2-3 pemain dan beberapa sentuhan saja. Tentunya ini bertolak belakang dengan filosofi tiki-taka yang mengandalkan banyak sentuhan. Di laga ini skema counter press ataupun sustain atau menjaga pressing yang menjadi ciri khas Arsenal musim ini nggak berjalan dengan baik. Struktur yang nggak ideal, di mana jarak antar pemain yang terlalu lebar, juga ketahanan pressing dari pemain-pemain City membuat pressing Arsenal mudah dieliminasi. Hal ini diperparah dengan kesalahan elementer seperti yang terlihat di gol ketiga Man City. Umpan Odegaard kepada Partey terlalu lemah dan bisa dijangkau oleh Kevin De Bruyne. Menghadapi lawan seperti City, sangat berbahaya kehilangan possession di area sendiri di saat struktur pertahanan masih belum ideal. Benar saja, dengan kombinasi dua pemain Haaland dan Kevin De Bruyne, Man City sukses perlebar keunggulan. Terlihat kecerdikan dari De Bruyne yang bergerak melebar untuk perbesar ruang menerima umpan dan melakukan shooting melewati kaki Rob Holding. Jelang akhir laga, Arsenal sempat memperkecil kedudukan dengan kombinasi triangle shape dari 3 pemain pengganti, Reiss Nelson, Jorginho, dan Trossard. Trossard sebagai orang ketiga berhasil mengekspos ruang di half space dan berikan umpan kepada Rob Holding yang bisa diselesaikan dengan baik oleh bek asal Inggris tersebut. Namun, gak lama di menit injury time, City kembali mencetak gol. Lagi-lagi dari kesalahan pemain The Gunners. Throw-in yang gak akurat dihalau oleh John Stones dan berhasil dikuasai oleh Foden yang kosong di depan kotak penalti. Struktur defense yang belum ideal kembali terekspos. Haaland yang unggul momentum dari bek Arsenal berhasil cetak gol keempat bagi City di laga ini. Beberapa pemain akan struggle ketika dihadapkan pertandingan besar atau big match. Namun ini yang gak terjadi pada Man City, khususnya Kevin De Bruyne. Ia jadi pemain penentu dengan kecepatannya dalam membuat keputusan serta eksekusinya yang brilian. Nggak lupa Haaland yang meneror lini belakang Arsenal. Meski cetak 1 gol saja, ia sangat merepotkan barisan pertahanan. Sementara anak muda The Gunners nggak berkutik di match ini. Hal ini juga yang jadi pembeda Man City dan Arsenal di musim ini.